pengurusan di hari ini. Nah, hari ini adalah materi K3 listrik ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darwis, saya pengawas. Ini hari keberapa ya? Izin Pak, sudah hari keempat Pak. Hari keempat, ya baik. Saya pegawai pengawas di Disnaker Trans Provinsi Sulawesi Selatan. Saya terangkat di PNS di bidang pengawasan di 2010 sampai sekarang ya. Ini adalah histori saya, perjalanan saya, dan masih banyak lagi lah untuk lebih banyak pengalaman ya. Saya tinggal di alamat di Makassar, di Jalan Adiaksa 5 nomor 3 ya. Blok 1 istri 1. Oke, ini adalah histori. Ini adalah instalasi ya untuk di instalasi tenaga listrik atau STL namanya, sistem tenaga listrik, yang mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan. Di mana di pembangkit itu adalah mengubah energi gerak berubah menjadi energi listrik. Ini kan gerak-gerakan, jadi berubah menjadi energi listrik. Untuk jenis pembangkit macam-macam, ada pembangkit PLTA, ada PLTD, ada pembangkit tenaga bayu, ada mikrohidro, ada panas bumi, ada PLTA, pesawat pembangkit tenaga uap, air ya, turbin diesel ya, gas, ada gas dan uap ya, itu macam-macam. Kalau EBT atau energi terbarukan itu PLTN, pembangkit tenaga surya, bagaimana mikrohidro, PLTB, pasokan surut ya. Untuk di laut juga permukaan antara antara permukaan laut di pertengahan laut dengan pas pertemuan ya, antara panas dan suhu dingin itu dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik ya. Tapi itu masih nilainya kecil ya, masih beberapa penelitian. Mulai sekarang ini yang dikembangkan EBT adalah ombaknya ya. Ombaknya itu kopal dengan turbin kopal ke generator menghasilkan energi listrik ya. Nah, ini adalah trafonya, atau namanya trafo GI ya, jadi switchyard namanya, atau switchyard ya. Switchyard itu area terbuka, switchyard itu area dalam ya. Itu istilahnya GIS ya. Kalau yang sering kita lihat, tapi itu kalau switchyard itu punya lahan atau luas area yang besar. Kalau switchyard itu areanya dalam ruangan kecil aja ya. Biasanya itu dalam kota ya. Lebar ke daerah-daerah itu biasanya menggunakan switchyard ya. Dinaikkan menjadi 150 kV. Terus ini ada kita sistem jalur udara. Pengkabelan itu ada dua ya, ada udara, ada bawah tanah ya. Kalau laut itu hanya untuk misalnya antara pulau, meskipun itu dengan catatan jaraknya dekat ya. Nah, kita punya dua line 1, line 2 ya. Ini sebagian naikkan, terus dari distribusi diturunkan lagi jadi 20 kV. Kenapa? Karena sebagian perusahaan butuh 20 kV, ada yang sebagian 70 kV. 70 kV diturunkan 20 menjadi 400. Atau setelah ini 20 menjadi 400, turunkan lagi kan. Masuklah ke rumah Anda, ke apartemen, ke perusahaan yang butuh hanya 400 volt ya, atau 380 ya. Nah, instalasi listrik apa itu adalah perlengkapan yang membangkitkan, mengubah, mengatur, mereka memberikan untuk membangkitkan tenaga listrik. Listrik itu sesuatu yang tidak dapat dilihat, tapi bisa kita nggak tahu. Nanti kita ketahuan kalau misalnya merasakan atau mencium atau mendengar ada berita kematian karena terus ada yang misalnya ada yang itu dan atau satu tidak langsung ya. Itulah listrik ya, sesuatu yang tidak diketahui tapi bisa untuk posisinya Anda sebagai orang safety, orang ketiga, bagaimana posisinya
penggunaan yang listrik itu aman, tidak ada masalah ya. Mereka gunakan listrik, tidak ada masalah. Ya. Oke, baik. Ini adalah tujuan KTP listrik. Tujuan KTP listrik ada dua: menjamin instalasi yang aman, handal, kuat ya, indah, ketersediaan yang dibutuhkan, terus timbul mencegah terjadinya satu langsung tidak langsung ada bahaya kebakaran ya. Nah, ini foto-fotonya ya. Di contoh di rumah PLTA ini, PLTU. Masuk ke gardu induk, ke jaringan tegangan menengah, ke gardu tiang, masuk ke JTR masuk ke SR ya. SR itu ada di sini tulisannya ya. SR sambungan rumah, JTR jaringan tegangan rendah, kalau di jaringan tegangan menengah. Masuklah ke rumah semua lewat APP. APP itu adalah panel hubung pagi ya. Nah, ini gambarnya ya, lebih jelas ya. Kalau ini namanya kulikal ya. Masuk ke trafo kopel. Trafo masuk ke panel dibagi-bagian ke SDP tiap-tiap lantai ya. Ini adalah contoh-contoh peralatan listrik ya. Misalnya ini untuk sarung tangan elektrik ya, yang ini karet ya. Kalau kita butuh sarung tangan hanya 400 500 yang nominalnya berarti paling tidak 800 volt atau 500 volt kalau misalnya ada ya. Paling tinggi adalah 10, jangan sampai 20 kV, terlalu besar sekali. Ini sepatu elektrik, ini adalah berbagai jenis peralatan ya. Ada stop kontak, ada fitting ya, ada basement, ini kabel gunanya untuk mengantarkan arus listrik ya, untuk mengantarkan arus listrik, penghubungan antara peralatan satu dengan lain supaya ada koneksi. Arus itu lewat sini ya. Arus itu kumpulan dari beberapa proton dan elektron ya. Arus tidak akan mengalir kalau tidak ada beban. Kalau nggak ada beban, arus nggak ada, tapi tegangan standby ya. Nah, rumus sama dengan V kali I kali R. Jadi ya, tegangan ada, arus belum tentu ya. Nah, ini dasar hukumnya. Berdasarkan Undang-Undang 170 di pasal berapa? Ruang lingkupnya, ayo lihat di pasal 2. Ruang lingkup di 170. Ayo. Kalau ruang lingkupnya di kelistrikan apa? Bisa? Ayo teman-teman, 170 pasal 2 ayat 2 huruf apa? Terkait di listrik.